halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurasisa. Kali ini saya akan membawakan tugas kelima saya yang berjudul Kemajuan Ilmu Zaman Kontemporer. Tentu saja tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas kelima dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Semoga penjelasan yang saya paparkan bisa menjadi referensi untuk kalian yang sedang mencari informasi tentang kemajuan ilmu zaman kontemporer. Yang baru menonton channel YouTube saya, perkenalkan, nama saya adalah Nurasisa. Saya adalah mahasiswi Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi, Universitas Bosowa dengan NIM 4524091183 dari kelas H. Berikut kita masuk di paparan materinya teman-teman. Ini saya akan membawakan materi tentang kemajuan ilmu zaman kontemporer teman-teman. Perkembangan dan kemajuan peradaban manusia tidak bisa lepas dari peran ilmu. Dari zaman klasik, zaman pertengahan, zaman modern, dan zaman kontemporer. Kemajuan ilmu dan teknologi dari masa ke masa adalah ibarat mata rantai yang tidak terputus satu sama lain. Hal-hal baru yang ditemukan pada suatu masa menjadi unsur penting bagi penemuan-penemuan lainnya di masa berikutnya. Demikianlah semuanya saling terkait, karena itu melihat sejarah perkembangan ilmu zaman kontemporer tidak lain adalah mengamati pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut dari rentetan sejarah ilmu sebelumnya. Kondisi itulah yang kemudian mengalami percepatan atau bahkan radikalisasi yang tidak jarang berada di luar tangan manusia itu sendiri. Mana istilah radikalisasi adalah kata umum yang digunakan untuk menggambarkan proses mental dalam seorang saat mereka terseret ke jalan yang berbahaya. Jika seseorang menjadi radikal itu berarti mereka menampakkan pandangan ekstrim yang mendukung ideologi atau keyakinan ekstrim. Yang dimaksud dengan zaman kontemporer teman-teman adalah konteks ini adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga sekarang. Ini hal yang membedakan pengamatan tentang ilmu di zaman modern dengan zaman kontemporer adalah bahwa zaman modern adalah era berkembangnya ilmu yang berawal dari sejak sektor abad ke-15, sedangkan zaman kontemporer berfokus perhatiannya pada berbagai berkembangnya terakhir yang terjadi hingga saat ini. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya oleh kelanjutan mata rantai sejarah, berkembang ilmu, berbagai hal baru yang ditemukan dan dapat kita amati di era kontemporer. Tidak terlepas dari berbagai penemuan dan dasar-dasar ilmu telah ada dan diciptakan oleh penemu pakar atau filosof di masa-masa sebelumnya. Sebagaimana teman-teman, ilmu di zaman modern mempunyai karakter khusus yang membedakan dengan ilmu zaman klasik dan zaman pertengahan. Zaman ilmu kontemporer pun demikian. Akan kita lihat terlebih dahulu secara sederhana potret ilmu modern yang telah melahirkan hal-hal radikal yang membedakannya dengan ilmu zaman pertengahan dan klasik. Zaman modern misalnya ada banyak melakukan dekonstruksi terhadap teori yang dianggap established atau dalam kurung mapan pada masa pertengahan atau masa klasik. Setidaknya contoh yang sangat menonjol bisa ditemukan di sini, yaitu yang pertama, pendapat yang dikemukakan oleh Kopernikus 1473 sampai 1543 tentang teori heliocentrisme, bahwa matahari adalah pusat tata surya dan planet-planet termasuk bumi berputar mengelilingi matahari. Teori ini jelas bertentangan dengan pendapat yang diterima secara umum manusia saat itu, yaitu geosentrisme yang menyatakan bahwa bumilah yang menjadi pusat tata surya. Yang kedua, metode induktif yang diperkenalkan oleh Francis Bacon 1560 sampai 1626. Ia telah memberikan sumbangan yang begitu penting dalam menembus metode berpikir deduktif yang menggunakannya secara berlebihan telah menyebabkan keilmuan mengalami kemacetan
Francis Bacon menekankan untuk mendasarkan semua pengetahuan dan ilmu atas dasar pengalaman, menggunakan agar para sarjana dalam menyusun ilmu mengumpulkan sebanyak mungkin fakta dengan pengalaman untuk selanjutnya dianalisasi atau analisis. Buat deskripsi atau eksposisi tentang perkembangan ilmu zaman kontemporer berarti menggambarkan aplikasi ilmu dan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Itulah salah satu karakteristik utama dalam zaman kontemporer dalam kerangka umumnya sekaligus menjadi perkembangan zaman kontemporer. Hal ini tidak saja terjadi di lapangan ilmu ekstasi, tapi juga sosial dan juga keagamaan. Para pecinta ilmu di bidang mereka masing-masing berusaha untuk menjadikan ilmu dan pengetahuan yang menjadi bidang mereka dapat memberikan sumbangan yang begitu besar bagi manusia dan kemanusiaan. Satu hal yang tak sulit untuk disepakati bahwa hampir semua sisi kehidupan manusia modern telah disentuh oleh berbagai efek perkembangan ilmu dan teknologi, sektor ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi, pendidikan, seni, kesehatan, dan lain-lainnya. Membutuhkan dan mendapatkan sentuhan teknologi identikan dengan masa Renaissance sebagai masa bangkitnya kembali Eropa dan dari kegelapan, maka zaman kontemporer sangat kental dengan inovasi-inovasi teknologi dari berbagai bidang. Salah satunya menjadikan karakter spesifik ilmu kontemporer, dan dalam konteks ini, ciri tersebut akan lebih dapat kita temukan secara relatif lebih mudah pada bidang-bidang sosial, yaitu bahwa ilmu kontemporer tidak segan-segan melakukan dekonstruksi dari keruntuhan terhadap teori-teori yang pernah ada untuk kemudian menyalurkan pandangan-pandangan baru dalam rekonstruksi ilmu yang mereka bangun. Dalam hal ilmu ini, penyebutan wacana modernisme dalam bidang ilmu dan filsafat menjadi diskus yang akan cukup banyak ditemukan. Begitulah perkembangan ilmu zaman kontemporer meliputi hampir seluruh bidang ilmu dan teknologi. Ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hukum, dan politik, ilmu eksakta dan biologi, serta aplikasi-aplikasi di bidang teknologi, rekayasa, genetika, informasi, komunikasi, dan lain-lain. Beberapa contoh perkembangan ilmu di zaman kontemporer. Yang pertama ada santri, priai, dan abangan. Dalam kajian ilmu sosial keagamaan di Indonesia, dalam kajian ilmu sosial keagamaan di Indonesia, peneliti di Fort Geertz yang dalam versi aslinya berjudul The Religion of Java merupakan satu bahasa yang menarik penelitian serius Hertz, kemudian lebih banyak dipopulerkan sebagai kerangka dipologisasi keberagaman masyarakat Jawa menjadi santri, abangan, dan privasi untuk menyajikan abstraksi yaitu lebih otoritatif tentang penelitian Geertz. Penulis mengutip Rudi Superland adalah pengantarnya terhadap buku Fort Geertz Abangan Santri Priai dalam Masyarakat Jawa yang merupakan edisi Indonesia yang dari buku aslinya yaitu The Religion of Java. Adapun arti penting dari karya Geertz ini teman-teman, The Religion of Java adalah sumbangan kepada pengetahuan kita mengenai sistem-sistem simbol, yaitu bagaimana hubungan antara struktur-struktur sosial yang ada dalam suatu masyarakat dengan organisasian dan perwujudan simbol-simbol, bagaimana para anggota masyarakat mewujudkan adanya integrasi dan disintegrasi dengan cara organisasikan dan mewujudkan simbol-simbol tertentu, sehingga perbedaan-perbedaan yang tampak di antara struktur-struktur sosial yang ada dalam masyarakat tersebut hanyalah bersifat komplementer.
Lingkungan yang yaitu pedesaan, pasar, dan kantor pemerintah yang dibarengi dengan latar belakang sejarah kebudayaan yang berbeda, yaitu berkaitan dengan maksudnya agama serta peradaban ilmu dari Islam ke Jawa. Telah mewujudkannya adanya abangan yang menekankan pentingnya animistik santri yang menekankan aspek-aspek Islam dan priayi yang menekankan aspek-aspek Hindu perwujudan citra agama masing-masing. Struktur sosial-sosial tersebut adalah pesta-pesta ritual yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menghalau berbagai makhluk halus jahat yang dianggap sebagai penyebab dari ketidakteraturan dan kesengsaraan dalam masyarakat agar equilibrium dalam masyarakat dapat dicapai dengan abangan. Penekanan pada tindakan-tindakan keagamaan dari upacara-upacara sebagaimana digariskan dalam Islam, santri, dan suatu kompleks keagamaan yang menekankan pada pentingnya hakikat lalu sebagai lawan dari kasar. Dianggap sebagai ciri-ciri utama abangan yang perwujudannya tampak dalam berbagai sistem simbol yang berkaitan dengan etiket. Tari-tarian dari berbagai bentuk kesenian, bahasa, dan pakaian abangan santri dan priai itu, walaupun masing-masing merupakan struktur-struktur sosial yang berlainan atau berbeda, tetapi masing-masing saling melengkapi satu sama lain dalam mewujudkan adanya sistem sosial Jawa yang berlaku umum di Mojokuto. Satu lagi perlu kita lihat ulasannya menjadi back cover buku Clifford Geertz ini, edisi Indonesia tersebut. Pengarangnya memiliki masyarakat kota kecil Mojokuto, Jawa Timur sebagai objek penelitian dan pengkajian. Namun untuk kelengkapannya, pengarang juga membahas pandangan yang memiliki tradisi masing-masing. Abangan yaitu golongan petani kecil yang sedikit banyak memiliki persamaan dengan religi rakyat Asia Tenggara. Sedangkan santri yaitu pemeluk agama Islam yang tadi pada umumnya terdiri dari pedagang di kota, dari petani yang berkecukupan, dan priai yaitu golongan yang masih memiliki pandangan Hindu Buddha yang kebanyakan terdiri dari golongan terpelajar. Golongan atas penduduk kota, terutama golongan pengawai penelitian Clifford, sehingga kini mendapat perhatian para ilmu. Berbagai penelitian dilakukan untuk menguji pembuktian atau bahkan meruntuhkan tesis Geertz tentang kategorisasi keberagaman masyarakat Jawa masa itu. Klaim tentang runtuhnya tesis santri abangan Clifford Geertz juga dikemukakan oleh penelitian PPIM UIN Jakarta. Penelitian tersebut disangkutkan pada tahun 2001 dengan populasi yang sangat luas, sekitar 85% populasi nasional, dari sistem random spilling, metode pengambilan sampel yang secara acak, tidak hanya dari sebuah kota kecil, kecamatan, atau sebuah desa, sehingga punya daya generalisasi dan klaim yang sangat besar. Yang kedua ada teknologi rekayasa genetika. Salah satu perkembangan ilmu zaman kontemporer yang sangat masyhur adalah bidang rekayasa genetika, teman-teman, merupakan teknologi cloning. Teknologi ini pertama kali dilakukan oleh Dr. Gurdor dari Medical Research Laboratorium of Medicals Biologi Universitas Inggris pada tahun 1961 di Gurdon. Berhasil memanipulasi telur katak ini tumbuh menjadi kecebong yang identik. Kecebong cloning 32 tahun setelah itu, 1933, Dr. Jerry Hall berhasil mengkloningkan embrio manusia dengan teknik pembelahan embrio, splitting teknik. Hanya saja semua cloning yang dihasilkan saat itu rusak.
4 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1997, Dr. Ian Wilmot dari Scottish Roseline Institute berhasil melakukan cloning mamalia pertama dengan kelahiran domba yang diberi nama Dolly. Yang digunakan Dr. Wilmot dikenal alih-alih ini sel somatik atau somatic transfer, yaitu mengambil inti sel somatik dan domba jenis tertentu, semisalnya domba A, kemudian diinjeksikan ke dalam sel telur domba yang jenisnya lain, misalnya domba jenis B. Sebelum injeksi dilakukan, sel telur tersebut diambil terlebih dahulu. Inti sel dikosongkan, lalu dengan suatu loncatan listrik, inti sel domba akan dikembangkan atau akan berkembang dan membelah dan pada akhirnya akan tumbuh menjadi individu baru. Masih pada tahun 1997 lahir lembu cloning pertama yang diberi nama Genet. Teknik yang digunakan sedikit berbeda teman-teman dengan perkembangan atau pembuatan Dolly. Pembuatan gen di awal dengan koleksi sel-sel janin yang sangat muda dari anak lembu. Sel-sel tersebut kemudian tumbuhkan sedemikian rupa sampai siap dimasukkan ke dalam sel telur lembu betina. Setahun kemudian, para peneliti di Universitas Hawaii yang dipimpin oleh Dr. Teruhiko Wakayame berhasil melakukan cloning terhadap tikus hingga lebih dari 5 generasi. Teknik yang digunakan kali ini juga berbeda dengan teknik sebelumnya. Mereka menggunakan teknik micro-injection dengan tingkat keberhasilan 3%. Peluang keberhasilan teknik cloning ini lebih besar dari teknik tidak sampai 1% pun. Di tahun 2000, Prof. Gerald Skehaten dari Oregon Health Sciences Universitas Amerika berhasil membuat kera cloning yang diberi nama Tetra. Teknik yang digunakan adalah membagi embrio atau embrio splitting. Teknik pada dasarnya ini teman-teman adalah penyempurnaan dari teknik yang digunakan oleh Dr. Jerry Hall pada tahun 1993. Pada teknik ini, telur dari betina dan sperma dari jantan dipakai untuk memberikan teknik yang terbuahi setelah embrio tumbuh menjadi sel para peneliti. Membaginya menjadi 4 embrio yang identik masing-masing terdiri dari 2 sel langka. Selanjutnya, keempat embrio tersebut diimplikasikan ke dalam surrogate mother, lalu dilahirkan. Kemudian kera cloning individu yang dihasilkan dari teknik ini 100% identik dengan sel sumbernya. Karena itulah para ahli menyebut teknik ini vertical twinning atau kembar buatan. Begitulah teknik rekayasa genetika perkembangan dari waktu ke waktu, dan setelah berbagai keberhasilan tersebut, teknik cloning yang telah dilakukan para ahli malah lebih berencana untuk menerapkan cloning ini terhadap loading pada manusia. Dari ide inilah wacana cloning menjadi suatu yang semakin kontroversial. Terus yang ketiga ada teknologi informasi. Pada tahun 1937, seorang insinyur Amerika bernama Howard Aiken merancang IBM Mark VII yang merupakan nenek moyangnya komputer mainframe saat ini. Komputer tersebut teman-teman menggunakan tabung vakum yang mekanikal dan bukan lagi tombol-tombol elektronik komputer. Komputer elektronik pertama yang sukses secara komersial adalah Univac Computer. Ini dirancang oleh Eckert dari Monkey dan diperkenalkan pada tahun 1951. Selanjutnya muncul komputer
bertransistor dengan transistor yang kokoh menggantikan tabung-tabung vakum yang mudah rusak dirancang oleh Seymour Cray data compression, dan inilah awal dari kecenderungan untuk membuat komputer yang lebih kecil dan lebih cepat. Ide mengenai komputer pribadi atau personal ini, setiap rumah muncul di lembah Santa Clara di sebelah selatan Francisco, California, sebuah daerah yang kemudian dikenal sebagai lembah Silicon pada tahun 1977. Steve Jobs dan Steve Wozniak mendirikan perusahaan komputer yang bernama Apple Computer pada bulan April tahun 1977. Itu merupakan perkenalan Apple, itulah komputer pribadi pertama di dunia. Komputer yang telah mengubah wajah peradaban barat modern secara drastis sejak tahun 80-an. Pada awalnya komputer dikenal sebagai otak elektronik yang melakukan bermacam-macam kegiatan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Evolusi ilmu matematika melakukan kemampuannya memperluas jangkauan otak penghitungnya, seperti mobil dan pesawat yang mampu menjauhi jarak yang ditempuh. Teknologi komputer terus berkembang, teman-teman, dari melahirkan inovasi hampir tiap tahun. Perusahaan komputer modal komputer terbaru mereka dengan berbagai fitur dan keistimewaan serta perbaikan terhadap generasi sebelumnya. Ukurannya pun dibuat semakin simpel, daya memorinya terus diperbesar. Komputer juga tidak hanya menjadi sistem mengelola data, tapi juga memasuki wilayah komunikasi interaktif. Penggunaan internet berawal dari adanya kebutuhan militer di Perang Dingin sekitar tahun 1969, di mana Departemen Pertahanan Amerika Serikat membutuhkan sebuah jaringan yang menghubungkan semua komputer di daerah vital untuk mengantisipasi kemungkinan adanya serangan nuklir. Terus yang keempat, ada teori partikel, teman-teman. Mengamati perkembangan ilmu diantaranya juga bisa dilakukan dengan melihat temuan-temuan para ilmuwan di berbagai bidang. Salah satu contohnya misalnya teori partikel elementer. Selama lebih dari 2500 tahun manusia mencari misteri sifat material. Salah satu bentuk pemasaran yang disalurkan dengan mencari tahu partikel apa sih yang paling kecil dari susunan materi pada abad ke-5. Sebelum Masehi, Demokritus, filosof Yunani, menemukan bahwa semua jenis materi dapat dipecah-pecahkan menjadi partikel kecil disebut atom. Adalah kata Yunani yang berarti tidak terbagi atau tidak dapat dibagi. Para ilmu pun berkembang dan sejumlah percobaan dilakukan dan teori bermunculan. Kemudian ditemukan bahwa atom bukanlah partikel yang paling kecil. Di dalam atom terdapat sejumlah partikel dasar elementer yang tidak dapat dibagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil, yaitu elektron, proton, neutron, dan lebih jauh. Sekarang ditemukan quark sebagai bagian dari proton dan neutron, sehingga saat ini disebut sebagai partikel elementer adalah quark dan elektron. Di samping quark dan elektron ada partikel lain seperti foton. Beberapa jenis neutron yang digolongkan sebagai partikel elementer atau dikenal sebagai partikel subatomik. Partikel elementer ini disebut sebagai jantung fisika karena partikel-partikel elementer inilah yang mengatur sifat-sifat fisika suatu benda yang tidak akan menentukan sifat fisika benda tersebut. Misalnya, mengapa suatu benda ada
yang dapat menghantarkan listrik dengan baik dan benda yang tidak tergantung dari gerakan partikel elementer, dalam hal ini elektron, pada suatu konduktor elektron yang dapat bebas bergerak sehingga konduktor dapat menjadi penghantar listrik yang baik. Sedangkan pada isolator elektron terkait kuat sehingga tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik. Ini menjelaskan mengapa misalnya logam adalah penghantar listrik yang baik bukanlah kayu. Teori tentang partikel elementer bisa menjadi dasar bagi temuan-temuan yang baru, spektakuler. Bukan tidak mungkin manusia bisa diubah partikel dasarnya sehingga bisa dipindahkan ke tempat setiap saat tanpa kendaraan seperti digambarkan. Kemajuan sains dan teknologi di bidang-bidang lain sebagai ditemukan atas di zaman kontemporer ini, hampir seluruh aspek kehidupan manusia mendapat sentuhan efek kemajuan teman-teman, dan perkembangan ilmu teknologi bukanlah hanya dalam bentuk teknologi rekayasa, genetika, atau teknologi informasi dalam bentuk kecanggihan komputer dan internet, atau tentang teori partikel elementer, tapi juga dalam bidang-bidang lain. Teknologi komunikasi jarak jauh misalnya berawal dari terus berkembang dengan cepat. Munculnya alat-alat komunikasi personal mutakhir seperti handphone sebagai inovasinya dalam bentuk yang mutakhir. Misalnya handphone yang bentuknya semakin simpel, ringan, namun tetap logs. Tidak saja mampu mengirimkan suara tapi juga gambar sekaligus. Begitu juga pula dengan teknologi penjelajahan ruang angkasa, bila pada tahun 1961 Yuri Gagarin adalah manusia pertama yang diluncurkan ke luar angkasa oleh Uni Soviet dengan pesawat yang kemudian disusun oleh Amerika pada tahun 1968, dan pada tahun 1969 tepatnya tanggal 20 Juli Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang mendarat di bulan. Maka sekarang bulan sudah diproyeksikan untuk dikomersialkan atau diperkenalkan. Meluncurkan pesawat pembukaan jalan menuju komersial bulan dirancang akan dilakukan pada bulan Juni 2003 dan Baikonur Cosmodrome Kazakhstan. Penemuan yang menjadi ciri utama perkembangan ilmu ini memang perkembangan sangat cepat teman-teman, untuk mendapatkan gambaran sepintas tentang betapa perkembangan ilmu itu berjalan cepat, dan dapat kita lihat misalnya di tabel berikut ini adalah deskripsi kecepatan waktu penemuan dan paten perdagangan. Dengan melihat tabel di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang terjadi di lapangan pengetahuan modern itu tidak saja yang menunjukkan cepatnya berkembangnya, tapi juga lebih menaklukkan lagi, telah terjadi juga percepatan. Hanya saja perkembangan ilmu ternyata tidak berarti mutlak sebagai rahmat bagi kehidupan manusia. Yang tidak jarang kemajuan ilmu dan teknologi dan terus berlangsung hingga banyak manusia yang khawatir atau bahkan takut terhadap dampak negatifnya, dan banyak pula yang telah merasakan langsung akibat dari kehidupan mereka, dari kehidupan material maupun spiritual. Ini adalah tabel kemajuan yang saya ambil dari buku filsafat Dr. Amsal Bahtiar. Sekian dan terima kasih presentasi dan paparan penjelasan saya teman-teman terkait materi tentang kemajuan ilmu zaman kontemporer. Semoga bisa mengedukasi atau bisa bermanfaat untuk teman-teman atau orang-orang yang menonton video saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali. Jangan lupa teman-teman, teruslah belajar karena kehidupan penuh dengan pembelajaran.